Kita awali informasi siang hari ini dari 150 personel gabungan yang dikerahkan untuk mencari korban kapal KMP yang tenggelam di Selat Bali. Pencarian difokuskan di titik tenggelam dan ke arah utara Selat Bali. Penyisiran dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Di pencarian hari kedua ini pemirsa, petugas menemukan 2 jaket keselamatan sejauh 3 km dari lokasi kapal tenggelam. Pencarian pun dilanjutkan ke arah utara Selat Bali karena arus bawah laut yang mengarah ke utara. Sejauh ini, cuaca masih mendukung untuk melakukan proses pencarian. Tim SAR gabungan juga terus melakukan pencarian korban hilang di Selat Bali. Hingga saat ini sudah ditemukan 7 orang meninggal dunia, 39 orang penumpang selamat, serta 11 orang belum ditemukan. Di hari kedua, proses evakuasi masih difokuskan pada pencarian korban serta validasi data jumlah penumpang. Dugaan masih ada penumpang yang tidak terdata dalam manifest. Pemirsa, kapal motor penumpang Yunis terbalik dan tenggelam di perairan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Diduga kapal tenggelam karena lambung kapal pecah. Di perairan Gilimanuk, Bali, kapal motor penumpang Yunis tenggelam pukul 19.20 waktu Indonesia bagian tengah kemarin. Sejumlah penumpang yang terombang-ambing meminta pertolongan kapal yang melintas. Beberapa penumpang berhasil diselamatkan. Berdasarkan keterangan penumpang yang selamat, kapal sudah miring saat di tengah lautan. Kapal posisi awal menjalan ampun masuk. Nggih. Cuma yang menjalan gitu. Nggih. Di tengah-tengah nih mati asan mesin anak yang di bedur dek ngoyong di samping knalpot. Dadat miring bedik nih tiang adi turun adi nyemak niki. Nah haget masih selamat. Turun niko miring langsung nih mesin hitungan pelampung. Langsung menek ngeretget menek mencebur langsung. Kapal motor Yunis diisi 41 penumpang, 15 ABK dan 40 kendaraan berbagai jenis. Kapal motor Yunis berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 5 sore dan dijadwalkan sandar di Gilimanuk pada pukul 18.30 waktu setempat kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, proses pencarian korban hilang dan evakuasi korban kapal Yunis masih terus berlangsung. Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Dewi Umaryati di Pelabuhan Gilimanuk, Bali untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru di sana. Selamat siang Dewi, apakah sudah ada perkembangan terbaru dari pencarian dan evakuasi saat ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, sampai saat ini memang proses pencarian masih terus dilakukan oleh sejumlah tim gabungan dari beberapa instansi sebanyak 150 personel. Sampai saat ini juga dari informasi yang beredar ada kesimpang siuran jumlah manifest yang ada di KMP Yunis. Karena hal ini diberitakan bahwa dari 7 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, 2 orang ternyata tidak masuk dalam daftar manifest dan 2 orang itu merupakan dari pegawai ASDP sendiri. Sementara dari 5 orang seluruhnya memang telah diambil oleh keluarga masing-masing untuk dimakamkan, di mana 2 diantaranya merupakan kakak beradik asal dari Denpasar Selatan, kemudian ada juga orang tua dan anak berasal dari Karangasem. Sementara itu juga dari informasi yang sejak tadi pagi dihimpun bahwa dari para nelayan telah melakukan upaya juga untuk membantu proses pencarian dari para korban ini. Hasilnya sejumlah barang-barang yang diduga milik KMP Yunis telah ditemukan, di antaranya berupa sekoci dan sejumlah peralatan keselamatan lainnya seperti pelampung, ada life jacket atau jaket keselamatan dan sejumlah identitas yang diduga milik para korban. Sementara itu juga ada juga barang-barang serpihan dari mobil berupa bemper bagian depan yang masih dalam kondisi utuh, lengkap dengan nomor polisi yang tercantum ada di sana, Deta. Baik, Dewi, apakah titik pencarian diperluas mengingat arus di laut yang sangat kencang?
Ya, sampai saat ini memang fokus titik pencarian terjadi atau difokuskan di titik di mana tenggelamnya KMP Yunis berada, yakni berada di berjarak 300 meter dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk, di mana pada saat insiden itu terjadi memang pada saat itu dari KMP Yunis sendiri memang bersiap untuk bersandar. Namun diduga pada saat berada di perairan, KMP Yunis ini mengalami blackout atau mati mesin. Sehingga hilang keseimbangan, ditambah lagi ada informasi yang berkembang adanya pecah lambung. Sehingga air laut masuk ke badan kapal dan membuat kapal itu hilang keseimbangan hingga terguling dan tenggelam. Sampai saat ini juga menurut informasi arus bawah laut mengarah ke arah utara Bali, sehingga sejumlah personel juga diarahkan ke sana untuk mencari proses para korban ini, sehingga nantinya jika tidak menemukan badan kapal yang diduga memang telah tenggelam, harapannya para korban yang terjebak di dalamnya dapat segera terapung. Deta. Baik, Dewi, kami melihat di belakang Anda ada sejumlah barang yang berhasil ditemukan oleh petugas. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami lebih detail lagi, apa saja barang-barang yang sudah berhasil ditemukan? Iya, dari informasi yang tadi saya peroleh dari para petugas, memang barang-barang ini diangkut oleh sejumlah truk yang dikumpulkan atau ditemukan oleh para nelayan di kawasan Pantai Melayu Jembrana. Ini merupakan bagian dari sejumlah peralatan keselamatan yang dimiliki KMP Yunis, diantaranya yakni ada sekoci yang memang sempat gagal untuk dikembangkan atau digunakan. Kemudian ada juga puluhan jaket keselamatan dan pelampung yang kemungkinan belum sempat digunakan oleh para penumpang karena terlalu panik. Sementara itu juga kemungkinan juga masih banyak di luar manifest yang terdata, masih banyak ada penumpang yang belum terdata karena dimungkinkan juga banyak pejalan kaki yang memilih tidak membeli tiket dan langsung masuk ke kapal seperti pedagang, sehingga tidak terdata identitas dari para penumpang tersebut, Deta. Baik, sejauh ini apa saja kendala dalam proses evakuasi? Sampai saat ini jika melihat cuaca di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk cerah berawan dengan tinggi gelombang kategori rendah berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Jika melihat hal ini dari para petugas sendiri memang tidak mengalami kendala, hanya yang dikeluhkan adalah arus bawah laut yang cukup kencang, sehingga ini yang dikhawatirkan dapat membawa atau menyeret badan kapal dari KMP Yunis yang dimungkinkan memang sudah terseret karena tidak memungkinkan untuk diikat pada saat proses tenggelam kapal KMP Yunis. Deta. Baik, Dewi, lalu bagaimana dengan keluarga korban yang ingin mencari tahu kerabat mereka yang berada dalam KMP Yunis tersebut? Adakah posko yang sudah didirikan? Ya, memang sejak kemarin, sejak proses hilang tenggelamnya KMP Yunis, dari jajaran kepolisian bersama TNI Angkatan Laut dan instansi terkait sudah mendirikan posko, yakni yang sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Ketapang. Untuk di Pelabuhan Gilimanuk sendiri sudah didirikan posko antemortem untuk pengaduan orang hilang, dan beberapa diantaranya memang sudah ada warga yang sejak tadi pagi mulai berdatangan. Sudah ada 10 orang yang melaporkan anggota keluarganya hilang dan diduga memang menjadi penumpang atau ABK di KMP Yunis yang saat ini masih dinyatakan tenggelam dan telah hilang. Saat ini juga dari tadi pagi sekitar pukul 4 sejumlah warga yang dinyatakan korban yang dinyatakan selamat telah dijemput oleh keluarganya masing-masing untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing, seperti itu, Deta. Lantas apakah keluarga korban diizinkan oleh petugas untuk ikut serta dalam proses pencarian?
Tidak ada keluarga korban yang dibawa untuk ikut serta pencarian karena di satu sisi itu sangat membahayakan. Sejumlah keluarga korban memilih untuk menunggu di posko sambil menunggu informasi yang ada yang diperoleh dari petugas penyelamat yang saat ini memang tengah bekerja keras untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang diduga masih terjebak di KMP Yunis. Mereka berharap bahwa dalam kondisi apapun para anggota keluarga mereka dapat diselamatkan. Sampai saat ini juga ada beberapa korban yang memang melaporkan ada kakaknya yang berada di kantin sebagai penjaga kantin KMP Yunis juga masih terjebak di dalamnya, termasuk ada keluarga korban yang adik iparnya juga masih berada di KMP yang saat ini masih dinyatakan hilang. Deta. Baik, terima kasih Dewi atas laporan Anda. Kami menunggu bagaimana hasil terbaru dari proses pencarian dan evakuasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kapal motor penumpang Yunis terbalik dan tenggelam di perairan Gilimanuk, Jemberana, Bali. 4 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Lima orang yang menjadi satu keluarga ini menjadi korban kapal Yunice yang tenggelam di Selat Bali. Jenazah sang ibu Diah Ari Meyani dan anak pertama Bunga Cinta Ramadhani sudah disemayamkan di rumah duka. Sementara 3 lainnya, Gatot Pujianto sang ayah, Rafa Saputra Pujianto, dan Aisyah Putri masih hilang. Keluarga pun berharap agar ketiga korban segera ditemukan. Keluarga bawa satu ruang untuk 2 jenazah. Anak posisi sekarang jenazah yang kedua dari anak yang tertua sudah berangkat dari negara. Jadi perhitungan jamnya jam 2 sampai sini. Keputusan jenazah yang pertama akan dikuburkan itu ba'da Johor sekitar jam 1. Keputusan keluarga akhirnya memutuskan kita tunggu keluarga yang jenazah yang kedua dari anak yang kedua. Satu keluarga berangkat pada Rabu lalu menuju kampung halaman sang ayah di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun naas saat kembali ke kediamannya di Karangasem, Bali, kapal yang ditumpangi terbalik. Dari Karangasem, Bali, Yuda Aryasta, iNews melaporkan. Selain di Bali, pemirsa, terdapat juga posko yang dibangun di Banyuwangi agar keluarga korban bisa mencari tahu ataupun juga melaporkan kerabat mereka yang menjadi salah satu penumpang di KMP Yunis. Dan langsung saja kita terhubung dengan rekan Eris Utomo di sana. Selamat siang Eris, apakah hingga saat ini masih ada keluarga yang berdatangan di posko? Ya, selamat siang Delta. Ya, saat ini saya berada di depan posko penyelamatan di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan di sana juga sudah ada beberapa, ya kita tinggal beberapa penumpang yang masih istirahat dan selebihnya sudah dipulangkan karena memang kondisinya sudah membaik dan terdapat 11 korban yang mengalami luka seperti patah tulang masih dirawat di rumah sakit. Dan saya laporkan juga data mengenai data yang saat ini yang sudah ada terjadi perbedaan dengan data yang sebelumnya. Ya, sebelumnya terdapat 32 penumpang kapal yang berhasil diselamatkan dan 6 korban yang meninggal dunia. Dan saat ini sudah berbeda. Sekarang ada 37 penumpang yang berhasil diselamatkan sesuai data dan ada 7 korban meninggal yang sudah ditemukan bahkan. Ini menandakan data manifest KMP Yunis itu sendiri masih simpang siur. Demikian. Baik, berdasarkan keterangan dari korban selamat, apa sebenarnya detik-detik mereka bisa sampai mengalami kejadian tersebut? Ya, pada saat mereka sudah akan melakukan pelayaran di Gilimanuk, sebetulnya mereka sudah mengetahui adanya air sudah memasuk di dek kapal dan itu sudah disampaikan kepada ABK, namun ABK juga mengabaikan, bahkan seolah itu tidak terjadi apa-apa sehingga tetap berlayar begitu saja dan terjadi kebocoran yang luar biasa sehingga kapal miring dan tenggelam. Demikian, Pak. Kalau untuk alat keselamatan ataupun juga pelindung diri, apakah memang dibagikan secara merata kepada seluruh penumpang? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari kesaksian dari korban,
kejadian sangat cepat sekali, bahkan mereka juga tidak mendengar adanya aba-aba atau perintah dari ABK ataupun nakoda kapal untuk segera menggunakan life jacket. Dan sehingga juga banyak korban yang tidak siap, sehingga juga ada yang meninggal dunia bahkan terseret hingga hilang hingga saat ini. Dan ini juga merupakan hal yang betul-betul dijadikan sebuah hal yang sangat terpukul, yang memukul dari korban itu sendiri. Kenapa dari pihak ABK tidak bisa memberikan satu hal penyelamatan? Demikian, Beta. Baik, untuk keluarga korban yang ingin mencari tahu keberadaan keluarga mereka, apa saja persyaratan harus dibawa ke posko tersebut dan sampai kapan posko ini akan didirikan di sana? Ya, hingga siang ini masih ada beberapa keluarga yang datang dan di situ juga ada yang masih ada tinggal di sini dan mereka cukup membawa KTP, kartu keluarga yang terdapat pada kartu identitas sendiri sehingga mereka bisa mencocokkan dari nama-nama korban atau keluarga mereka. Baik, untuk korban selamat, Eris, bagaimana penanganannya hingga saat ini dan dibawa ke rumah sakit mana saja? Ya, hingga saat ini korban selamat sebanyak 37 orang. Di situ sudah rata-rata semua sudah keadaan membaik. Semua rata-rata sudah bisa dipulangkan dan memang ada 11 penumpang kapal yang mengalami luka cukup serius yaitu patah tulang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan Banyuwangi. Demikian, Saudara. Baik, dari posko Banyuwangi sendiri apakah juga turut melakukan pencarian korban ke laut, Eris? Ya, betul sekali. Dan di sini sudah ada dari Ditpol Air Polda Jatim yang sudah mendirikan posko, di mana juga menyiapkan tim menyelam juga perangkatnya, sehingga sewaktu-waktu bila diperlukan mereka sudah siap siaga untuk melakukan evakuasi. Dan posko itu sendiri dibangun tepat pada area parkir, di area parkir 6, sehingga juga langsung memantau bagaimana perkembangan yang ada di Selat Bali. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Eris atas laporan Anda. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Selamat bertugas kembali.